Oke, ini topiknya sebenarnya sesuai sekali dengan bulan ini. Bulan April kita seperti tahu kita akan mengalami vibrasi dari para wanita. Maksudnya gimana sih Nya? Ingat tanggal 21 April adalah hari ibu kita Kartini. Siapa nama kakaknya? Bukan Kartono yang pasti. Yang pasti Raden Kartono, Pak. Oh gitu. Anda benar, tapi Anda denial. Abang dari ibu kita Kartini itu Raden Kartono emang bener, Pak. Saya kira itu jokes. Itu sakti loh. Oh itu benar. Raden Kartono sakti itu. Aku kira itu jokes dari dulu zaman aku Enggak, SD gitu. enggak, Oh itu benar. beneran. Mohon maaf saya Nggak apa-apa, sejarahnya nggak apa-apa. berarti minus. Enggak minus. Ini hanya masalah soal bagaimana kita benar-benar menggali soal sejarah sih sebenarnya. Tapi kita langsung aja nih, topik independence woman loh. Maksudnya seperti apa nih? Ya, jadi kan kenapa kita mau bahas independent woman itu karena juga bertepatan dengan Hari Kartini ya tanggal 21 nanti gitu. Terus juga sekarang kan lagi rame nih, banyak yang kayak I'm an independent woman gitu. Banyak kan. Banyak banget. Banyak banget yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah independent woman kan, Sigma Girl. Iya. Gitu. Itu tutorial untuk menjadi independent woman. Semudah itu. Gimana Kak? Itu yang gimana ya? Enggak, sebenarnya. Mohon maaf nih, gue tadi mendengar sebuah kata Sigma Girl. Maksudnya itu apa ya? Ya, Gitu nih. Jadi ada juga nih, ada Sigma Girl, ada Alpha Girl, terus ada Independent Woman yang kita juga jadi kayak makin nih kemana ini arahnya nih? Ini Gitu. Klasifikasi. Iya. Nah, serius nih, gue manusia goa nih. Lu Sigma Girl, gue khawatir berbeda pemahamannya. Sigma Girl itu apa dalam versi kekinian itu seperti apa? Seekers boleh loh. Gitu. Jadi klasifikasinya tuh udah kemana-mana. Ini secara gitu. peran atau gimana? Iya, jadi kayak, nah itu makanya kita aja independent woman aja masih kayak nyaruk nih, gitu kan, nyaruk apa sih si independent woman ini gitu. Apakah misalkan dari segi hak dan kewajibannya misalkan sama seperti laki-laki atau Yang pasti sih kewajibannya bayar pajak. Oh, SPT. gitu. Siapa yang belum bayar pajak? Ini sumpah ya, ini kan karena ada bahasa modern, Nyanya mengkhawatirkan apa yang Nyanya pahami dengan apa yang milenial pahami itu berbeda. Marilah kita mencari jalan tengahnya. Oke, Sigma Girl gitu segala macam, apa tadi itu segala macam. Jadi tadi dari versimu Sigma Girl itu mereka apa? Powerful. Iya. Di atasnya laki-laki pokoknya. Hah? Woman on top? Bentar, mau menonton yang mana nih ya? Aduh, aku nggak ngerti. Gak, maksudnya gimana? Maksudnya itu wanita di atas pria gitu. Maksudnya secara ini Secara peran positioning, atau secara peran, Secara peran. Secara in relationship. Dari versi Nyanya sendiri gitu, menurut Nyanya tuh kayak independent woman itu sendiri tuh yang kayak gimana sih? Sebenarnya sih perempuan mandiri di zaman modern dengan di masa lalu ya, ini ada sedikit perbedaan. Kalau di masa lalu ketika melakukan bentuk kemandiriannya itu adalah tetap menjadi dirinya sendiri, tapi dia juga paham bahwa ada orang lain di sekitar yang tetap mensupport ataupun mendukung dengan versi yang dia miliki, lawan jenisnya mungkin pasangannya ataupun orang di sekitarnya. Tapi di masa modern sekarang, ini yang menjadi bias. Ketika seorang mengatakan, gue perempuan mandiri kok. Bentar dulu. Di balik mandiri lo, apa yang lo sembunyikan? Trauma, fobia, disakiti seseorang kah? Disakiti laki-laki kah? Sehingga kamu tidak ingin memiliki hubungan dengan laki-laki, misalnya perempuan. Atau laki-laki mungkin kalian insecure dengan para perempuan mandiri karena merasa, gila nih perempuan pinter banget ya. Gue gak inilah. Nah, ini yang perlu dipahami di versi modern. Jadi di versi modern ini ada dua kategori. Perempuan yang benar-benar mandiri tapi dia benar-benar tahu harkatnya sebagai seorang wanita, tapi yang dia menutupi kuatnya
hanya untuk menutupi memunculkan kuatnya, tapi untuk menutupi fragile dan kelemahannya. Jelas ada perbedaan signifikannya. Mandiri yang seperti apa gitu kan. Kadang kan kita kan nggak bisa ngasih reason. Ya aku mandiri karena ya udah aku bekerja, aku tinggal sendiri, aku beli misalkan punya rumah sendiri gitu, atau ngekos atau apapun, kontrak dengan biaya sendiri, that's it gitu. Tapi hanya sebatas itu saja. Tapi di balik itu apa? Ya, soalnya tuh kayak jadi banyak perempuan-perempuan yang kayak I don't need men gitu kan ya. Gitu. Gue bisa kok semuanya sendiri, gue bisa cari duit sendiri, gue bisa ini sendiri, nggak gitu kan. Banyak perempuan yang begitu sekarang. Jadinya banyak yang kayak gitu. Padahal ya mungkin bener yang tadi Nyanya bilang gitu, kayak dia sebenarnya menutupi apa yang terjadi di belakangnya gitu. Iya. Jadi perempuan ini jadi lebih menganggap dirinya itu harus lebih secara value dari laki-laki. Betul. Kayak gitu. Karena sebenarnya untuk menutupi apa yang tidak bisa diberikan Dulu ya. Penyeimbangnya. Something wrong sebenarnya di kehidupan modern ini, for sure. Buat Nyanya personal ya, something wrong. Karena maksudnya secara energi spiritual, dalam energi semesta, itu bukan tunggal, itu adalah source. Tapi source sendiri, kalau dalam energi semesta, itu butuh yin and yang, penyeimbang. Nggak bisa, kecuali kalau memang solid, jebret. Tapi kan namanya human, itu energinya sudah terbagi yin and yang. Laki-laki dan perempuan saja memiliki hormon estrogen. Satu lagi? Testosteron. Nah, selalu ada kayak itu, siang dan malam gitu kan, terang dan gelap kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, yang menjadi bias itu adalah karena kecanggihan teknologi sehingga semuanya dibuat menjadi terlalu independen sehingga melupakan bentuk keseimbangan. Disitulah seimbang. Kecuali kalau misalnya yang sekarang banyak yang, masih banyak yang jomblo atau apa, jangan menyalahi diri sendiri. Berarti memang everything is connected. Kita masih jomblo nih, misalnya nih, siapapun di luar sana masih jomblo, jangan pernah menyalahi dirimu sendiri. Karena kan everything is connected, energi. Yang namanya perjodohan, namanya percintaan, segala sesuatu itu secara massal, secara besar, ini tuh terkait satu sama lainnya. Tapi kalau dari observasinya ya, dari kehidupan modern dan sebelumnya ya, ini memang karma dan dharma itu mempengaruhi tanpa kita sadari ya. Ketika kita terlahir, kita kan nggak tahu orang tua kita ini pernah menyakiti siapa, leluhur kita pernah menyakiti siapa gitu kan, mungkin sakit hati karena percintaan atau apapun gitu. We never know. Nah, ini kan kasihan anak cucu turunnya, kagak ngerti apa-apa, ketibanan karma gitu ya, leluhur gue, kakek gue, buyut gue yang womanizer atau apa, istri banyak, gue ya masih ibaratnya gue masih jomblo sama hari gini kan, itu banyak jomblo nggak? Jomblo semua sepertinya ya. Jelek. Kayak jangan bikin konten kayak begini. Karma. Tapi dia boleh. Ini nyambung dari pertanyaannya Bu Alia ya. Kan pada saat beberapa tahun lalu banyak banget isu tentang woman empowerment. Ini nyambung. Apakah dengan banyaknya orang-orang mendeklarasikan woman empowerment, jadinya sekarang kayak secara energi itu jadinya over? Makalah banyak klasifikasi dari independent woman ini ya, itu jadinya over gitu. Jadi semua para wanita ini, saya tidak membuli para wanita ya, cuman saya melihat hanya secara energinya kayak jadinya over gitu, tidak sesuai porsinya. Itu tuh sama sebenarnya mau aku tanyain ke Nyanya gitu. Adakah pengaruh dari society
gitu. Kalau misalnya Kak Sheldo itu kan dari stigma itu kan. Nah kalau dari aku juga stigma sih, tapi stigma di mana society menganggap perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki, sehingga membuat defensif perempuan menjadi harus lebih overpower dari laki-laki gitu. Jadi sebenarnya gini, Mother Earth itu memang terkoneksi dengan wanita, benar adanya. Tapi balik lagi, semesta itu, spiritual itu selalu membutuhkan yin dan yang, keseimbangan. Sepower-powernya apapun kita, jika tidak ada keseimbangan seperti hitam dan putih, yin and yang, maka tidak akan menjadi apa-apa power yang kamu miliki. Kayak gitu. Wanita pun seperti yang tadi pertanyaanmu adalah apakah dia overpower atau apa ini segala macam. Sebenarnya tidak masalah. Tapi masalahnya adalah wanita kan ibaratnya yang menurut kalian adalah overpower. Oke, dia bisa membantu banyak hal. Tapi buat para wanita lain yang mungkin juga independen, kalian kan pasti terkoneksi secara energi. Something wrong. Kamu mengatakan sesuatu yang luar biasa, tapi secara fondasi piramid energi itu masih ada yang rapuh. Jadi itu seperti hanya menutupi sesuatu yang fragile di dalam dirimu, biar kamu kelihatan gue gak lemah. Sementara sebaik-baiknya wanita adalah kalian tetap memiliki kelemahan, tapi kalian tidak menutupi kelemahan itu, tapi kalian tetap bersikap teguh dan tegar. Itulah independent woman. Independent woman itu bukan gue kuat kok, hajar gue, wah gue tahan babak belur, kata sape, kayak gitu kan. Independent woman itu mereka jatuh dan bangun tapi tetap bangkit, tapi tidak menjadi gimana ya, powerful, tapi yang sangat apa ya, namanya juga yin, harus ada energi feminin dan unconditional love ya. Yang gue lihat itu drain, namanya juga feminin, keibuan. Oke, independent woman, tapi sisi femininnya mana? Oke, feminin, tapi kok jadi kayak something missing. Itu yang ku pertanyakan secara spiritual. Kita bahasnya secara spiritual, bukan Nyonya tidak mendukung. Oh, Nyonya sangat mendukung perempuan independen, karena setiap manusia itu tidak hanya perempuan, mereka bisa berjuang sendiri, bisa berusaha sendiri, bisa jatuh bangun sendiri, itu ya, nggak butuh don't depend gitu, depend to yourself. Cuma masalahnya secara energi, semesta Mother Earth itu nggak bisa ditipu. Kalau masalahnya apakah para independent woman ini betrayed themselves? Apakah mereka mengkhianati dirinya sendiri? Apakah kita mengkhianati perempuan diri sendiri, perempuan-perempuan di luar sana? Apakah kita mengkhianati diri kita sendiri? Mungkin kita terlihat kuat di luar sana, tapi apa iya kamu kuat di dalam batin, nurani? Berarti kembali ke basic ya. Kembali ke basic. Menutupi kelemahan lagi seperti yang di awal tadi yang bilang ya. Yes. Ya, tadi sebenarnya memunculkan pertanyaan baru sih buat aku. Nah, Nyonya kan tadi juga menyebutkan bahwa segala hal sesuatu itu harus seimbang gitu, terkait dengan yin and yang, terkait dengan semuanya related sama energi. Tapi bagaimana ketika satu wanita ini memiliki pamor yang memang levelnya lebih tinggi daripada wanita-wanita lain atau bahkan laki-laki yang di sekitarnya gitu. Itu juga otomatis akan memicu bagaimana karakternya, bagaimana tindakannya, itu akan terlihat dominan biasanya ya. Itu kalau dari opininya bagaimana? Dan adakah hal-hal yang memang perlu diperhatikan? Tadi kan pertanyaannya bukan soal pamor ya. Ibu baru menanyakan soal pamor. Iya, karena energi. Iya. Tapi pamor kalau dibandingkan dengan wanita lain, ini masalahnya mengenai independent woman, nggak usah terhadap wanita lain, terhadap laki-laki aja dulu. Kalau terhadap wanita itu hal yang wajar soal pamor. Tapi terhadap laki-laki, kayak gitu. Sama seperti di masa lalu kita bisa tahu sejarah-sejarah wanita-wanita yang memang secara pamor itu lebih pamor daripada laki-laki.
Bahkan dalam hitungan kelahiran seseorang, dalam weton, neptu, wuku, itu mempengaruhi pamor seseorang ya. Nah, bagaimana kalau dia wanita yang memang pamornya lebih tinggi daripada laki-laki? Dan di beberapa kepercayaan Nusantara sendiri yang memang sudah turun-temurun, itu ada perhitungan ketika menjelang mau pernikahan. Apabila perhitungan laki-lakinya secara perhitungan itu angkanya lebih kecil daripada perempuan dan dipaksakan, maka laki-laki tersebut akan sakit-sakitan, rezekinya akan seret, ada aja balanya. Percaya nggak percaya, tapi secara observasi dan analisa, untuk bisa mengatasi hal tersebut, ini harus ada bentuk kerjasama dari pasangan si laki-laki dan perempuan yang perempuannya pamornya lebih tinggi. Kayak gitu. Karena kalau yang nama pamor itu nggak bisa ketipu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pamor antara wanita, ya itu sudah sama-sama gender ya. Tapi ini masalahnya kan pamor antara laki-laki dan perempuan. Sehingga di sini yang menyebabkan banyak perempuan-perempuan yang single. Cuma masalahnya single yang karena memang pamor ya, atau single karena dia menutupi fragile ya. Masalahnya di kehidupan modern saat ini dianggap yang pamor itulah gue laki-laki banyak, gue duitnya banyak. Perempuan kan lo tinggal gue kasih duit, enggak gitu. Kalau udah energinya itu pamor, uang sebesar apapun itu ketika bruk dan itu energi gak pas, die. Nah itu sih yang sebenarnya perlu dipahami juga kenapa aku terpicunya dengan pertanyaan tersebut, karena belakangan ini kan banyak kan kejadian-kejadian yang memang yang ngerasa gitu single tapi kayaknya ya single tapi bersembunyi di belakang pamor itu sendiri. Kayak gak ada ya gue gak ada nyaingin nih gitu, jadinya dominan, apa-apa dominan. Sampai ada kayak istilah gitu ya, kalau cowok punya banyak duit, ceweknya banyak. Kalau cewek punya banyak duit nggak punya cowok, karena dia bisa. Ya kalau cewek banyak duit nggak banyak cowok, banyak kayak gitu. Dipahami. Am I right? Iya. Iya juga. Iya bisa. Another perspective. Nah, ini kan nyambung dari pertanyaan Budayu juga nih, masalah pamor. Nah di pertanyaanku, banyak nih sekarang, di zaman sekarang banyak banget wanita di masalah percintaan khususnya ngomong semua laki-laki itu sama gitunya. What do you think? Semua laki-laki sama kelakuannya, apanya apa whatever it is lah. Semua laki-laki sama. Bisa dipukul rata gitu. Secara karakternya apapun itu. Nah menurut kayaknya gimana tuh dalam hubungan percintaan ya? Semua laki-laki sama. Biasanya background yang kayak gitu kan si wanita ini pernah mengalami mengalami hal gitu kan. Jadi ketika berkali-kali nih. Berkali-kali ketika dia mau memiliki relationship baru gitu. Alah semua laki-laki mah sama aja. Jadi takut untuk memulai kembali. Nah menurut kayaknya gimana tuh? Itu sebenarnya false skepticism. Skeptis yang bias, healthy skepticism beda. Jadi memang seperti yang diungkapkan oleh Budayu itu kayak memang dia mengalami trauma dan fobia. Ibaratnya dia karena mungkin cinta sekali dengan laki-laki tersebut, terusnya kemudian mengalami kekecewaan, ekspektasi tapi tidak memberikan hal yang seperti yang dia ekspektasikan. Akhirnya dia kecewa. Tapi dalam bentuk masa self healingnya, dia tidak melakukan hibernasi. Self hibernation itu penting ketika kita baru mengalami sesuatu dalam urusan percintaan atau apapun itu. Nah, dia seperti pakai ilmunya monyet. Untuk bisa bertahan, dia harus loncat ke pohon berikutnya. Padahal dia belum sembuh betul. Hanya untuk bisa menggantungkan emosionalnya. Jadi di masa hibernasi ini, di mana harusnya mereka momen di mana mereka harus mengenali dirinya sendiri ya, harusnya ya. Fixing dulu. Berarti kunciannya itu di fixing dulu, baru memulai relationship baru. Ya, baru hunting lagi Bu. Kalau enggak dia akan bawa toxic.
toxic dan Ke same hubungan. pattern lagi. Akan mengulangi apa yang tidak dia dapatkan dari hubungannya sebelumnya, dia akan limpahkan ke hubungan yang baru, bahkan dengan pasangan yang baru dia akan melakukan hal yang sama yang tidak pernah dia dapatkan dari pasangan sebelumnya. Dan yang aku notice juga sebelum memulai hubungan udah langsung ada judgement di awal gitu. Iya nggak Iya. sih? Ya. Gitu. Berarti yang selama ini yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu sebenarnya bias ya. Sebenarnya juga kan kayak independent woman sendiri itu ujung-ujungnya adalah harus balik lagi ngelihat ke dirinya sendiri. Maksudnya kayak dia juga kan harus tahu value dirinya sendiri, worth-nya dia gitu. Kalau misalkan dia udah tahu value-nya, dia udah tahu worth-nya, baru dia bisa ke masyarakat halayak luas ini lebih terasa gitu si independent woman-nya gitu tanpa harus terlihat over powerful. Gitu enggaknya? Itu statement apa pertanyaan, Bu? Pertanyaan. Itu terakhir gitu enggaknya? Gitu. Kayak jawabnya gitu nggak? Gitu. Gitu gak ya? Itu pertanyaan gitu. Mohon maaf, ini tipe pertanyaan perempuan trying to independent. Gitu gak ya? Saya ini intimidasi sekali. Confirmation. Cuman minta validasi. Begini sih, dari pertanyaan tersebut, untuk menjadi independent woman, kita sebagai wanita, kecuali kita memang tinggalnya di gua, tidak ada orang di sekitar, maka kita bisa hidup sendiri. Tapi sebagai wanita ya memang secara terkoneksi dengan Mother Earth, ibu bumi, apalagi kita tinggal di Nusantara, kita ini terkoneksi dengan banyak hal. Menjadi wanita itu tidak bisa egois. Terkadang kita harus memikirkan banyak hal di luar sana, tergantung dari personalnya masing-masing. Tapi ya pasti independent woman itu adalah self love plus unconditional love. Yang menjadi bias adalah independent woman itu adalah self love. All is about you. How about outside of yourself? How much unconditional love do you have? Itu adalah topik untuk independent woman. Semoga bermanfaat dan silakan berpamitan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Seekers.